Ada telepon sama iya, iya. Ini jadi gimana Pak? Di 2025 kemarin kan kita sudah ketemu dengan kita ketemu dengan timnya Pak mana Pak Sahabat itu. Dan kita rapatkan esok harinya. Jadi dengan apa namanya APD. Ya, jadi untuk di 2025 ini ada kegiatan pembuatan pagar keliling di sini ya. Ya 1 miliar, panjang 300, panjang 375, tinggi 3,5 meter. Kemudian pembuatan taman bermain. Ya, nanti kita nyari lokasi taman bermain itu gimana? Ya, 400 juta dasarnya. Kemudian rehab hanggar dan kelistrikan. Hanggar mungkin kalau kurang besar kan dilebarkan 1 miliar. Alat berat ini pembelian alat berat itu kemarin disepakati untuk sudah cukup ya untuk alat beratnya. Nah, hanya memang yang untuk penataan pesalakan nanti oleh pihak ketiga, katakanlah misalnya ini ya modelnya jadi kemarin di pihak ketiga kan ya untuk pengolahannya 1,2. Kalau untuk yang warga terdampak ada nggak kompensasi? Kalau warga terdampak mungkin biasanya ada integrasi di OPD misalnya kayak pemberian bantuan kesehatan ada. Pemberian juga harusnya sama seperti itu. Harus di ini juga Pak. Kesehatan. Iya, betul. Kesehatan termasuk. Jadi sudah dianggarkan di 2025. Termasuk nanti kan ada pengolahan di sini. Ya, karena memang arah kita itu tidak TPA, memang ke depan TPST semua. TPST, jadi kita menuju ke TPST. Cuman kan TPST yang ada sekarang belum cukup untuk memproses, mengolah volume sampah yang produksi, volume sampah yang ada. Jadi tetap masih transisi. Kalau semakin banyak TPST, kalau jumlah armadanya memadai nggak Pak untuk kapasitas sampah yang ada di Kepala? Memadai, 36 truk. Ya, 36 itu produktif semua ya? Semua produktif. Jadi ini ya, jadi untuk tahun 2025 sudah disiapkan. Ini langkah cepatnya apa Pak nanti Pak? Langkah cepatnya dari kalau yang banyaknya gunungan sampah di wilayah apa dari pemerintah daerah dengan pihak warga di sini atau perwakilan di pemerintah di sini kembali di apa dibuang ke sini ya gimana? Bukan. Lihat wartawan dulu Pak. Di kantor. Nah ini untuk rencana dibukanya kapan Pak? Diaktifkan kembali? Kalau bisa sesegera mungkin. Dengan kondisi sampah sekarang Pak, bagaimana Pak? Dengan kondisi sampah yang sekarang menumpuk itu mau diselesaikan kapan? Ya kalau harapannya dibuka besok. Yang ada diangkut langsung ya, gitu. Betul. Dibuka besok sambil nanti kita dalam perjalanannya melengkapi apa yang menjadi kegiatan kita di 2025. Komunikasi dengan masyarakat bagaimana Pak? Ini kan dulu ditutup karena ada aksi dari masyarakat. Betul. Nah ini kan berarti akan diisi lagi dengan sampah-sampah itu. Sudah ada komunikasi dengan masyarakat Pak? Kami timnya sudah ini bersama dengan Pak Asisten. Termasuk juga dari tim transisi dari Paslon 03 ya. Sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan dimungkinkan tidak ada akan berjalan lancar itu ya. Kemampuan PTSP yang
terbaru bagaimana Pak? Yang di Silara. Iya, yang di PT AU itu. Itu sebenarnya kalau misalnya ini memang dalam proses ya, kalau kapasitasnya itu bisa 80 ton per hari. Karena alatnya 4. Cuman tenaganya kan selama ini kan masih kurang. Nanti kalau perhitungan tipping fee-nya sudah, pengelola manajemennya sudah tertata, harapannya semakin hari semakin maksimal TPST-nya mengolah dalam hal mengolah sampah. Untuk di lahan TPA ini ada berapa yang belum dicuci atau kapasitas yang sudah masuk berapa? Yang belum digunakan 2 hektar. Oh, ini lahannya 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Yang belum digunakan atau yang sudah? Yang belum. Yang belum. Yang belum digunakannya. Kemudian tadi Pak, pembuatan TPST di sini juga Pak ya? Iya, kan di sana kan yang pojokan yang ada anggarnya itu pintu masuknya kan ada. Di pintu masuk. Jadi kalau nanti misalnya masuk semua di sini ya kalau misalnya nanti alatnya kan 2. Kalau alatnya 2 kira-kira satu alat itu bisa 20 kalau maksimal ya, 20 berarti 40. Nah, artinya kan tetap ada pengolahan dan nanti yang bekerja di TPST sini ya warga sini. Sebelumnya pernah di ini nggak terpikirkan nggak Pak sampai sampah sekarang itu mandek itu? Sebenarnya dipikirkan, cuman kan kita kan ya kita kan pengen ada di seluruh, karena kebijakan pemerintah yang lalu ini kan klaster-klaster di kecamatan paling enggak itu ada 3-4 TPST setiap kecamatan. Tapi belum siap atau bagaimana? Ya karena kan kemarin kan transisi penganggarannya di 2024 begitu tanggal 1 Juli kan ini ditutup. Nah, itu sudah dianggarkan di 2023. Jadi nggak bisa tercover. Pesan kepada masyarakat bagaimana Pak? Sekarang ini sudah teriak itu gunungan sampah di mana-mana. Pesan pemerintah daerah bagaimana Pak? Pesan kepada masyarakat ya saya mohon masyarakat juga bisa bekerja sama dengan pemerintah karena pemerintah sedang kesulitan ya, bahasanya seperti itu. Jadi memang ini kepentingan bersama. Kalau ego sektoral, egonya itu masih ini ya kita nggak menyelesaikan. Jadi sebagai nggak mungkin apa istilahnya pemerintah itu pengen semua itu berjalan untuk kepentingan masyarakat. Ini kan kalau misalnya ini sini yang terganggu seluruh wilayah Pemalang kan, sampah numpuk di mana-mana, nggak ada penyelesaian kan gitu ya. Maka sambil jalan kita bangun kesadaran bersama. Kalau ini nanti TPST didongkal jalan, semuanya jalan, termasuk yang di sini jalan, mengurangi volume sampah yang tidak diolah kan. Jadi nanti yang diolah semakin banyak. Kalau yang diolah semakin banyak, ya nanti percepatan penumpukan di Salakan tidak terjadi. Pak, saya ingat itu pada tahun-tahun ini itu banyak investor-investor yang ke pendopo itu mau maju gimana Pak? Salah satunya, lah ini yang dalam proses disusukan PT ETS. PT ETS itu ini masih proses ini, ya sedang dalam proses izin untuk lahan, lahan karena kita butuh waktu itu untuk 1 hektar di tanah desa. Nah itu masih LP2B. Jadi sedang dalam proses untuk kajian teknisnya. Jadi kemungkinan swasta bisa ya? Bisa. Oke, siap. Bisa.